wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kemarin kita bicara tentang hak-hak dari sahabat secara umum dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tentang sahabat. Siapa itu sahabat? Siapa? Yang belakang. Siapa itu sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, yang meninggal di atas keimanan. Ini. Kemudian ditambah Ibnu Hajar, walaupun diselingi dengan ketaatan. Ya. Kalau dia diselingi dengan murtad, maka termasuk juga dalam sahabat. Termasuk juga sahabat. Bagaimana di ucapan yang sahih. Ucapan yang sahih. Kemudian berkaitan tentang hak-hak sahabat. Bagaimana Sunnah wal Jamaah berbicara tentang sahabat? Bagaimana akidah Sunnah wal Jamaah tentang sahabat? Apa yang dilakukan oleh Sunnah wal Jamaah? Menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Menahan dari berbicara tentang apa yang terjadi antara mereka, kesalahan-kesalahan. Terus, senantiasa mendoakan mereka, mencintai mereka. Ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Mencintai mereka. Kenapa? Karena keutamaan yang dia miliki. Keutamaan yang dimiliki. Dan bagaimana mereka menolong agama ini bersama Nabi SAW. Dan sebabnya sampai ilmu kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Ridho pada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dilarang untuk mencela para sahabat. Mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kaitan tentang hukum mencela para sahabat. Kemarin kita sudah rincian. Pertama, kalau dia mencela mengandung padanya kekufuran. Atau mengatakan bahwasanya kebanyakan dari sahabat itu fasik. Atau dikatakan sahabat itu munafik. Ini berkaitan tentang adalah mereka. Berkaitan tentang agama mereka. Maka orang yang mencela sahabat dengan hal seperti ini maka dikatakan apa? Kafir. Dikatakan kafir. Atau mereka mengatakan kebanyakan sahabat itu murtad dari agama Islam. Jadi
bentuk celaan yang mengurangi dari adalah mereka, ya, kejujuran mereka. Kemudian yang kedua, ada yang mencela tapi tidak mengurangi dari dalam mereka, dan mengurangi dari berkaitan tentang agama mereka, berkaitan tentang agama mereka. Seperti orang katakan kepada mereka bahwasanya di antara sahabat ada yang ilmunya sedikit, iya, ada yang cinta kepada dunia, ada yang tidak zuhud kepada dunia, iya. Kemudian selainnya dari perkara itu, maka ini tidak ada yang menyebutkan bahwasanya orang seperti ini kufur, tapi berikan apa? Hukum, berikan adab. Ini bentuk dari dosa besar, ya, besar karena mencela sahabat. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashab. Apa saja. Kemudian yang terakhir ada khilaf. Dia mencela, dia melaknat dari sahabat, ya kan? Mencela, tapi tidak berkaitan tentang akidah, keyakinan para sahabat. Maka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak kufur, tapi diberikan ukubah, dicambuk, penjara sampai dia kembali dari ucapannya, dia tarik ucapannya. Ini berkaitan tentang celaan pada para sahabat secara umum, ya? Secara umum. Dan berkaitan tentang celaan terhadap istri-istri Nabi SAW. Berkaitan tentang celaan terhadap istri-istri Nabi. Dikatakan orang yang mencela secara khusus Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti menuduh bukan kekejian sebagaimana datang dalam kisah, ya. Bagaimana Aisyah dituduh bukan perzinahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dia dari tuduhan itu. Di mana ini kisahnya panjang. Sebagaimana disebutkan musannif rahimahullah, ya kan? Dikatakan dia telah Allah Subhanahu wa taala sucikan. Jadi siapa yang menuduh kembali bahwasanya Aisyah menuduh kekejian padanya, melakukan kekejian, maka sebutkan ulama ini hukumnya kafir. Karena bentuk pengingkaran terhadap Al-Quran. Al-Quran datang sudah mensucikan. Kalau itu lagi berarti bentuk pengingkaran pada Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran ini apa? Hukum. Ini sebagai Imam Malik katakan mencela Aisyah itu takdzib Al-Quran. Waman kadzaba Al-Quran qutil. Jadi mencela Aisyah sebutkan ini bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Al-Quran sudah mensucikan. Dan siapa yang mendustakan Al-Quran, maka dia kafir, dibunuh, halal darahnya. Ini hukuman secara bukan tertentu, ya, secara umum. Secara umum orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian masalah yang kedua, mencela siapa? Selain Aisyah, para istri Nabi SAW. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sama. Bagaimana dia mencela siapa? Aisyah. Dan ini jawaban yang dekat. Kenapa? Karena kalau dia mencela atau melempar tuduhan kekejian kepada istri Nabi, berarti pengaruh pada Nabi SAW. Pengaruh pada Nabi SAW. Oleh karena itu, orang yang baik itu bersama dengan orang yang baik. Orang yang buruk untuk orang yang buruk. Sebagaimana dalam ayat. Ini dalil mereka. Misalnya mencela istri Nabi SAW sama dengan mencela Nabi SAW. Nabi SAW. Jadi disebutkan permasalahan tentang ini.
di kisah dua Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Mereka memiliki istri yang menyelisih dari agama siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Iya. Jadi celaan itu bukan pada hal yang berkaitan tentang kekeluargaan, ranjang. Khianat itu tidak berbicara tentang situ. Tapi khianat di mana? Bicara tentang agama. Oleh karena itu kalau kita mencela dari istri Nabi SAW, menuduh, melakukan perzinahan, berarti ini bentuk perendahan terhadap Nabi SAW. Nabi SAW itu pengkhianatan yang lebih lagi daripada pengkhianatan agama. Pengkhianatan agama. Ini disebutkan. Karena itu siapa yang mencela istri Nabi SAW, berikan tuduhan tentang perzinahan dari istri Nabi SAW, kecuali Aisyah, Aisyah jelas, maka dia sama seperti hukumnya mencela siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Sama dengan hukum kalau orang mencela Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian berkaitan dengan istri Nabi SAW, kita sebutkan berapa kemarin? 11. Iya. Ada yang hafal? Siapa istri Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah. Khadijah sudah. Hafsah. Zainab binti Sofia. Maimunah 7. Saudah 8. Ummu Salamah sudah. Juwairiyah 9. Ummu Habibah. Kemudian Zainab 2 ya. Zainab ada 2. Baik. Yang paling afdol disebutkan perempuan yang afdol di umat ini itu 3. Ada Khadijah, ada Aisyah dan Fatimah. Umat ini ya. Umat ini. Ada Khadijah, ada Aisyah dan Fatimah. Cuman diperselisihkan siapa yang paling utama di antara mereka. Dengan keutamaan yang mereka miliki, kita sampaikan kemarin ya. Dari keutamaan yang mereka miliki itu sebutkan masing-masing memiliki keutamaan. Kemudian dari istri Nabi SAW siapa yang memiliki anak? Khadijah binti Khuwailid. Ini semua anak Nabi SAW itu lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu lahir di budak Rasulullah SAW, budak dari Rasulullah SAW. Itu Maria. Itu dari keutamaan dari setelah kita sebutkan keutamaannya selesai. Sekarang kita masuk di bab baru. Jadi selesai semua pembahasan sahabat. Ya. Pembahasan sahabat selesai semua. Kalau antum tahu dari istri Nabi, anaknya itu ada di pembahasan sirah Nabi SAW. Ya. Ya, tentang Nabi SAW. Adapun kita bahas di sini itu bentuk sebagian dari tambahan faedah, sebagian dari asal akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat secara umum dan secara khusus dari istri-istri Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wala nukaffir ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin wala nukhrijuhu 'anil islam bi 'amal. Nah, ini sudah kita singgung tentang kafirnya pelaku dosa besar. Tentang kafirnya pelaku dosa besar. Kata beliau, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan seorang pun kalau dia dari ahli kiblah, orang yang dia muslim, mukmin. Sebab dosa yang dilakukan. Ini pertama. Wala nukhrijuhu 'anil islam bi'amalin. Dan kita tidak juga mengeluarkan seorang pun dari Islam karena amalannya. Maksudnya amalan dosa yang dilakukan. Ini dua hal ini itu membantah dari dua kelompok. Bantah dari dua kelompok. Ucapan beliau wala nukaffiru ahadan min ahli alkitab bi dhanbin, ini membantah kelompok siapa? Khawarij. Jadi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi katakan pelaku dosa besar itu dia kafir atau tidak? Menurut mereka kafir. Mereka kafir. Ini di dunia. Kemudian ucapan beliau wala nukhrijuhu 'anil islam bi'amalin, ini membantah siapa? Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, tidak dikatakan kafir. Tapi tidak juga dikatakan mukmin, tapi keluar keimanan dari, keluar keislaman dari diri seorang pelaku dosa besar. Tapi kalau ditanya apa hukumnya, kafir atau tidak? Tidak kafir, tidak juga mukmin. Dia di antara dua tempat. Manzilah baina manzilatayn, dikatakan. Ditempatkan pada dua tempat. Ini di dunia. Jadi mereka berbeda dalam sisi apa? Penamaan. Berbeda atau tidak? Mu'tazilah dan Khawarij itu berbeda dalam penamaan. Kalau pelaku dosa besar dinamakan oleh Khawarij itu apa? Kafir. Kalau pelaku dosa besar dinamakan oleh Mu'tazilah itu apa? Manzilah baina manzilatayn. Tidak kafir, tidak mukmin. Ini perbedaannya. Persamaannya sama-sama keimanan itu keluar dari diri. Kalau sudah kafir, tidak lagi keimanan berarti. Mereka tidak mengatakan kafir, tapi keimanan itu keluar darinya. Disebabkan apa? Dosa yang dilakukan. Ahli sunnah wal jamaah tidak memandang seperti ini pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak memandang seperti ini. Mereka memandang orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir. Dan keimanan yang ada pada dirinya itu tidak keluar. Keimanan pada dirinya itu tidak keluar. Tetap ada keimanannya. Ini di mana? Di dunia. Jadi mereka Ahlussunnah wal Jamaah menamakan orang pelaku dosa besar ini apa? Dikatakan dia mukmin tapi imannya kurang. Ini di dunia. Apa yang membedakan mereka? Dalam definisi apa? Iman. Dalam mendefinisikan iman. Iman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang.
tambah dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang disebabkan oleh maksiat. Iya, disebabkan oleh maksiat. Kurang keimanan pada dirinya kalau dia bermaksiat. Iya. Kurang, bukan tidak ada tapi kurang. Kurang pengagungannya, kurang rasa takutnya. Iya. Kurang rasa takutnya. Kalau mereka apa? Iman itu apa? Satu kesatuan. Iya. Jadi kalau orang berbuat dosa, dikatakan imannya itu pergi. Pergi karena tidak ada lagi rasa takutnya, tidak ada. Tidak ada lagi apa? Bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Jadi kalau pergi saja. Pergi semua, tidak ada yang tinggal. Tidak ada yang tinggal. Nah, ini dari satu kelompok ya. Di sana ada lawannya. Maksudnya kebalikan dari madhab mereka ini. Ini di dunia. Kemudian ketika meninggal tidak bertobat. Iya. Apa dihukumi oleh Khawarij dan Mu'tazilah? Khaldan fil nar. Itu kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Kenapa kekal dalam neraka? Hah? Hah? Apa? Iya. Kenapa kalau meninggal tidak bertobat masuk neraka kekal dalam? Karena mati dalam kekafiran. Orang mati dalam kekafiran kekal dalam neraka atau tidak? Kekal. Jadi itu asalnya. Perhatikan. Jadi sudah saya singgung kemarin kan? Jadi dia itu bangun kaidah dulu. Iya. Baru dia bawa masail semua dibawa dari kaidah itu. Iya, dibawa dari kaidah itu. Jadi katakan pelaku dosa kafir. Iya, ini awalnya. Terus kalau dibawa, perhatikan. Kalau meninggal tidak tobat, ya namanya mati kafir, berarti apa? Kekal dalam neraka. Ini siapa? Mu'tazil, apa? Khawarij. Kalau Mu'tazilah masuk neraka kekal, kenapa? Karena tidak ada iman. Tidak ada iman. Jadi sama-sama apa? Kekal dalam neraka, cuma beda sebabnya. Beda sebabnya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang syafaat Nabi SAW. Syafaat li ummati li ahli kabair. Kenapa dia tolak? Kenapa Mu'tazilah? Khawarij. Kenapa dia tolak syafaat Nabi SAW kepada pelaku dosa besar? Dia menganggap pelaku dosa besar itu kafir dan syafaat itu tidak untuk orang kafir. Iya, fala tanfa'um syafa'atus syafi'in. Dalilnya mereka. Tidak bermanfaat syafaat mereka terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka mengingkari syafaat Nabi SAW pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari situ karena tidak berlaku syafaat itu untuk orang kafir. Jadi perhatikan ini satu asal renjek kemana-mana akhirnya apa? Banyak dia ingkari dari agama. Ini subhanallah ini. Dari satu kaidah dia pegang, iya, dibawa akhirnya apa? Banyak masalah yang muncul di belakangnya. Pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap hadis. Iya, kata Nabi SAW, syafaat li ummati li ahli kabair. Dia tolak, kenapa? Dalilkan itu. Iya, karena syafaat orang kafir untuk orang kafir itu tidak ada. Itu tidak ada. Oleh karena itu dia tolak syafaat itu. Orang yang sudah masuk neraka dalam keadaan kafir itu tidak keluar lagi. Itu tidak keluar lagi. Jadi mereka punya dalil, tapi dalilnya itu dibawa dari kaidahnya. Bukan dalilnya baru dibawa kaidah. Enggak. Kaidah dulu. Kalau cocok dalil, kalau tidak cocok diambil. Kalau cocok diambil. Dia diambil. Iya. Fala tanfa'u syafa'atus syafi'in, cocok dengan asalnya. Cocok. Orang kafir tidak dapat. Ya kan? Tapi tak kala syafaat li ummati lil kabair yaumil qiyamah tidak cocok dengan asalnya, makanya dia tolak. Itu
siapa? Al-bid'ah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ketika berada di akhirat yaumil qiyamah, maka dia dibawa dari di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Iya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar di bawah kesyirikan itu dibawa dari masyiah Allah Subhanahu wa taala, dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu masih di atas keimanan. Tidak kita kafirkan. Tidak juga kita keluarkan keimanan pada dirinya. Ada keimanan. Ini banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana penamaan iman terhadap orang yang saling membunuh, saling perang. Dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu wa aslihu bainahum. Perhatikan. Jika dua kelompok dari kaum mukminin, perhatikan. Ya qatatalu, ini saling membunuh, ini perbuatan dosa tidak? Dosa. Tapi siapa yang berbuat saling bunuh ini? Orang-orang mukmin, disifati mukmin. Disifati mukmin. Perhatikan? Iya. Dua kelompok saling perang disifati apa? Dari kaum mukminin. Disifati dari kaum mukminin. Di dalam ayat, dalam hadis banyak. Contohnya kata Rasulullah SAW, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Iya. Perhatikan. Tidak akan berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Jadi seorang pezina, ini zina perbuatan dosa tidak? Dosa. Seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan dia berzina, dia tidak di atas keimanan yang sempurna. Di mana imannya? Ada tapi kurang dari keimanan itu. Kurang dari keimanan itu. Tetap dikatakan apa? Mukmin. Cuman keimanannya apa? Kurang dari sebelumnya. Jadi ketika dia berbuat maksiat, itu keimanannya kurang. Iya. Keimanannya kurang, kesempurnaan dari keimanannya kurang. Yang tersisa cuma ada rasa takut, rasa iman saja dalam dirinya. Dalam hadis juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana fi qalbihi mithqal habbah khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar." Minan nar. Katakan siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji kecil, mungkin lebih kecil dari biji jagung istilahnya, dari keimanan, sedikit keimanan, ada rasa takut yang besar dalam dirinya, fa akhrijuhu, maka keluarkan dia dari neraka. Tidak kekal dia dalam neraka. Ini dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar, itu kita hukumnya apa? Di dunia mukmin naqisul iman. Kita tidak memberikan nama kepadanya kafir dan tidak mengeluarkan juga keimanan pada dirinya. Ada atau tidak? Ada. Jadi dari sisi penamaan namanya apa? Mukmin, naqisul iman. Dari sisi keluarnya iman pada dirinya, yang keluar yang mana? Kesempurnaannya. Sempurnanya. Itu kalau dosa besar. Perhatikan, di bawah dari kesyirikan. Kalau kesyirikan beda lagi. Seperti apa? Zina, khamar. Ini apa? Bunuh. Membunuh. Ini dari hal-hal yang menjadi dalil. Insyaallah nanti di kitab selanjutnya akan ada dalil mereka. Sebutkan dalil mereka. Ini jangan dulu disebut di sini ya. Jangan dulu. Dalil mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Pelaku dosa besar itu keimanannya keluar.
Atau dia disifati dengan kafir, disifati dengan kafir. Insyaallah nanti kita cuma asal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dulu. Pelaku dosa besar, ini penting ya, karena bisa saja antum lihat ada antum dapat. Bagaimana orang yang menyelisih dari, perhatikan, orang yang menyelisih Al-Quran, itu banyak yang mengkafirkan. Ini banyak dari kelompok-kelompok ada sekarang. Jadi perlu untuk dikokohkan akidah kita supaya tidak ikut dengan syubhat-syubhat dari orang-orang yang memberikan syubhat. Ini selesai kita dari permasalahan tentang pelaku dosa besar. Hukumnya di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Jelas betul? Betul? Coba jelaskan sedikit. Terus kalau di akhirat apa? Tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum paham? Paham semua ya, insyaallah. Itu ini sudah lewat juga kemarin. Cuman sekarang pembahasannya ada. Kemarin cuma singgungan saja. Kata beliau, qala rahimahullahu taala, wa nara al-hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imamin barran kana aw fajira wa salat al-jum'ati khalfahu jaizah wa salat al-jum'ati khalfahu jaizah. Qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun min asli al-iman al-kaffu 'amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islam bi 'amalin wal jihadu madin منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ولا الإيمان بالأقدار. رواه Dawud. Ini sebutkan hadisnya dhaif ya. Sebutkan hadisnya dhaif sebagaimana melihat di syarah dari Ibnu Sayyid rahimahullah ta'ala. Sebutkan bahwasanya hadis ini lemah. Kata beliau, wa nara al-hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imam. Beliau kita masih memandang kini tegaknya haji dan jihad terus menerus bersama ketaatan pada seluruh imam. Jadi kewajiban haji dan jihad itu terus menerus bersama ketaatan kita kepada imam, itu pemerintah. Kapan saja, kata beliau, ini madian terus menerus. Kita ikut pada pemerintah, aturan pemerintah. Baik pemerintah itu, kata beliau, barron kana au fajir. Pemerintah itu orang yang baik, atau pemerintah tersebut orang yang tidak baik. Tetap kita di atas ketaatan. Ini sudah kita singgung kemarin kan? Gimana? Sudah berapa? Ketiga. Tentang sama ta'ah di ulil amr, taat dan mendengar dari perintah pemerintah, dari pemerintahan. Kata beliau, disifati
imam itu di atas hal yang baik, maksudnya dia orangnya bagus, ataupun dia fajir, pelaku dosa, apalagi wasalatul jum'ati khalfahum jaiz. Jadi dan salat Jum'ah di belakang mereka dari imam ini itu boleh. Ini berkaitan tentang salat. Jadi maksudnya tetap kita berada di atas aturan dari pemerintah. Berkaitan tentang disebutkan di sini 3 hal. Ini 3 hal disebutkan di sini karena ini berkaitan tentang keumuman kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin. Artinya ini jamaah kaum muslimin berkumpul di sini. Ketentuannya ada di sini. Dari berhaji, kemudian jihad, kemudian sholat Jumat. Di mana sholat Jumat itu manusia berkumpul di situ. Ini pelaksanaannya itu masih kita di atas atau di bawah dari perintah imam. Masih ikut dalam perintah imam. Walaupun imam itu disifati dengan sifat fajir. Jadi tidak ada keluar dari sana. Tidak ada keluar dari perintah tersebut. Ikut pada pemerintah dalam penetapan waktu dan selainnya. Ini berkaitan dengan hari Jumat ini banyak. Misalnya seorang imam atau pemerintah dikatakan sampaikan di khutbah seperti ini. Surat edaran misalnya. Kita para khotib itu melaksanakan dari apa yang diperintah oleh pemerintah. Sampaikan doa seperti ini. Ini bentuk dari taatan kepada pemerintah. Dibawakan hadis. Kata beliau, qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun min asli al-iman. 3 dari asal keimanan. Yang pertama, al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Jadi tidak memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzambin. Tidak juga kita mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar. Ini sudah berlalu kemarin. Sudah berlalu kita tadi tentang tidak sunnah. Wala nukhrijuhu minal Islam bi'amal. Tidak juga kita mengeluarkan seorang itu dari Islam dengan amalannya. Ini 3. Wal jihadu madin mundu ba'athani Allah azza wa jalla. Dan jihad itu tetap ada. Sejak Allah Subhanahu wa taala mengutusku. Sampai akhir dari umatku membunuh Dajjal. La yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Wal imanu bil aqdar. Siapa yang bawa terjemahan itu? Coba. Jadi jawab di situ diartikan dengan kezaliman, Kezaliman. Kata beliau, la yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Jadi hal tersebut dari jihad, kemudian berkaitan dengan pengkafiran, sholat Jumat, perintah haji, ini
tidak dibatalkan, tidak hilang dengan kezalimannya orang yang zalim dari pemerintah atau adanya keadilan dari orang-orang yang adil dari pemerintah. Dan keimanan itu dengan takdir seluruhnya. Beliau. Keimanan itu dengan mengimani takdir seluruhnya. Kata beliau, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'a li'immatil muslimin mara'il mu'minin barrahum wa fajirahum ma lam ya'muru bi ma'siyatillahi fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Kemudian kata beliau, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mendengar dan taat pada pemimpin kaum muslimin, pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan mukminin. Pemimpin tersebut baik ataupun fajir, sama. Ini kembali lagi disebutkan oleh musannif rahimahullah. Di dalam ketaatan dalam segala hal. Dalam segala hal. Kata beliau, malam ya'muru bi ma'siyatillah. Selama pemerintah itu tidak mengajak pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, tidak ada ketaatan untuk seorang pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa tadi kita mulai? 45. Baik. Insyaallah kita akhirkan ini ya. Besok baru kita akan berpenjelasan tentang sam wa ta'in. Insyaallah. Baik, subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka.